Assalamualaikum semuanya, bertemu kembali dengan pembelajaran matematika. Materi kita kali ini adalah tentang persamaan kuadrat. Kompetensi pengetahuan yang ingin dicapai melalui pembelajaran kali ini adalah menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Mengapa belajar persamaan kuadrat itu penting? Konsep persamaan kuadrat sangat banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan, di sini ada seorang pemain basket, kemudian dia melemparkan bola ke keranjang basket dan kita bisa memprediksi apakah bola tersebut masuk dengan tepat atau meleset. Yaitu caranya kita nanti akan ukur tinggi pemain bola basket tersebut, yaitu 1,7 meter, jarak pemain ke keranjang adalah 4 meter, kemudian nanti kita hitung tinggi maksimum dari lemparan bola, misalnya 4,5 meter, tinggi keranjang 3 meter, dan jarak antara ujung lemparan dengan titik maksimal tadi adalah 2,5 meter. Penerapan yang lain adalah ketika kalian melanjutkan pendidikan ke SMA, nanti kalian akan belajar matematika dengan materi nilai mutlak. Nah, pemahaman tentang konsep persamaan kuadrat ini sangat penting untuk mempelajari nilai mutlak. Baiklah, kita akan mempelajari apa itu persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat itu adalah polinomial berorde 2. Poli itu banyak, nomial itu suku. Jadi, persamaan kuadrat termasuk suku banyak. Suku aljabar, suku banyak. Ya, di sini ada 3. Atau juga persamaan kuadrat adalah persamaan yang variabelnya memiliki pangkat tertinggi 2. Coba kita lihat bentuk umum persamaan kuadrat di bawah ini. Bentuknya adalah ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Jadi ini bentuk umum persamaan kuadrat. Disebut persamaan karena memang ada tanda sama dengan. Di ruas kiri ini, yaitu ax kuadrat plus bx plus c, disebut juga dengan bentuk kuadrat. Sekarang, kita lihat syarat dari suatu persamaan kuadrat, yaitu a-nya tidak boleh 0. A, B, dan C-nya adalah bilangan real. Jadi jelas ya, yang menjadi variabelnya adalah x, sini adalah x kuadrat, di sini ada x, sementara A, B, dan C-nya adalah suatu bilangan real. Kita akan mengenal juga A, B, C pada persamaan kuadrat. Apa itu A? A adalah koefisien x kuadrat. Apa itu B? B adalah koefisien x. Dan C adalah konstanta. Oke? Coba kita berlatih menentukan A, B, C pada persamaan kuadrat di bawah ini. X kuadrat ditambah 5x ditambah 6. Kita lihat A adalah koefisien X kuadrat. Di sini 1 kalau ditulis. Kemudian kita tentukan B yaitu 5 dan C adalah 6. 3x kuadrat dikurangi x dikurangi 7. Kita perhatikan A-nya adalah 3. B-nya adalah negatif 1 dan C-nya adalah negatif 7. Berikutnya, x kuadrat ditambah 5x sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, persamaan kuadrat di sini hanya terdiri dari 2 suku. Kalau kita tulis dalam 3 suku, maka bentuknya menjadi x kuadrat ditambah 5x ditambah 0. Oke, ternyata yang 0 di sini adalah C. Dengan demikian, A-nya adalah 1, B-nya positif 5, dan C-nya adalah 0. Berikutnya, X kuadrat dikurangi 25. Bentuknya terdiri dari 2 suku juga ya. Nah, kalau kita tulis menjadi 3 suku, maka menjadi X kuadrat ditambah 0x dikurangi 25 sama dengan 0.
Jadi di sini yang 0 adalah B-nya, yaitu koefisien dari X. Baik, A-nya 1, B-nya 0, C-nya negatif 25. Bagaimana menentukan A, B, dan C pada persamaan kuadrat yang tidak dinyatakan dalam bentuk umum? Contoh, tentukan A, B, dan C persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X kuadrat sama dengan 4. Bentuk ini belum dinyatakan dalam bentuk umum persamaan kuadrat. Maka langkah pertama adalah kita tulis persamaan yang ekivalen dengan bentuk tersebut, bentuk yang sudah merupakan bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, caranya sudah kalian pelajari waktu kelas 7, sehingga di sini kita dapatkan bentuk umum persamaan kuadrat. X kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0. A-nya adalah 1. Kemudian ini adalah C sama dengan negatif 4. Jadi yang 0 adalah B-nya. Untuk mengingatkan, bentuk dari X kuadrat sama dengan 4. Ini 4-nya ada di ruas kanan. Kemudian kita ingin mengubah ke bentuk umum persamaan kuadrat. Caranya yaitu 4 di ruas kanan ini kita jadikan 0 dengan cara dikurangi 4. Nah, ruas kanan sudah dikurangi 4, maka ruas kiri juga harus dikurangi 4. Nah, langkah berikutnya 4 dikurangi 4 ini, maka di ruas kanan itu 0, dan di ruas kiri sekarang kita sudah punya bentuk X kuadrat dikurangi 4. Ini adalah sebagai persamaan kuadrat dalam bentuk umum. Baiklah, yang nomor 2, 5x kuadrat ditambah 2x sama dengan x dikurangi 7. Bentuk ini kita ubah menjadi bentuk umum persamaan kuadrat, dan langkah-langkahnya adalah menyederhanakan suku-suku aljabar yang terdapat di ruas kiri dan ruas kanan. Caranya sudah pernah kalian pelajari juga di kelas 7, kurang lebih sama seperti tadi, yaitu ketika di ruas kanan ada X dan negatif 7, maka ini kita buat menjadi 0, karena persamaan kuadrat itu di ruas kanannya adalah 0. Ini akan dicontohkan 5x kuadrat ditambah 2x. Di sini dikasih jarak, dikasih tempat. Di sini ada suku X, positif X dan negatif 7. Nah, persamaan kuadrat di sebelah kanan harus 0, maka positif X ini kita kurangi X, dan negatif 7 ini supaya 0 berarti ditambah 7. Nah, tadi di ruas kanan ada perlakuan dikurangi X dan ditambah 7, maka harus diperlakukan sama untuk di ruas kiri, yaitu yang awalnya 5x kuadrat ditambah 2x juga harus dikurangi X dan harus ditambah 7. X dikurangi X itu 0, negatif 7 juga ditambah 7 adalah 0, maka di ruas kanan menjadi 0 nilainya. Sementara di ruas kiri kita sederhanakan, ini adalah suku-suku yang sejenis, menjadi 5x kuadrat. 2x dikurangi x kita peroleh adalah positif 1x atau positif x saja, plus 7. Nah, bentuk ini adalah bentuk umum persamaan kuadrat. 5 di sini adalah nilai A, di sini berarti nilai B adalah positif 1, dan nilai C adalah positif 7. Berikutnya, yang nomor 3, di sini ada suatu bentuk suku aljabar dengan suku-suku yang ada di dalam kurung, maka kurungnya dibuka dengan cara dikalikan satu per satu. Kita kalikan 3 dikali x kuadrat, kita peroleh 3x kuadrat, kemudian 3 dikalikan 1, kita peroleh plus 3. Yang di ruas kanan juga demikian, kita kalikan x kali x, hasilnya adalah x kuadrat, dan kita kalikan x dengan 1, diperoleh positif x. Sama seperti langkah sebelumnya, bentuk umum persamaan kuadrat harus di sebelah kanan itu 0 nilainya. Maka kalau kalian coba mengerjakan dari bentuk ini, kita peroleh persamaan ekivalennya yaitu 3x kuadrat ditambah 3, kita beri ruang kosong
Di sini x kuadrat ditambah x. Karena supaya ini nilainya 0, maka x kuadrat kita kurangi x kuadrat, demikian pula x kita kurangi x. Kita perhatikan di ruas kanan mendapat perlakuan dikurangi x dan dikurangi x kuadrat dan dikurangi x, maka harus berlaku juga di ruas kiri. 3x kuadrat ditambah 3 dikurangi x kuadrat dan dikurangi x. Nah, kita akan sederhanakan suku-suku yang sejenis, yaitu 3x kuadrat dikurangi x kuadrat, maka hasilnya menjadi 2x kuadrat. Sementara ini tidak ada suku yang sejenis dengan negatif x, maka kita tulis negatif x. Demikian pula konstanta 3, kita tulis langsung plus 3. Kita tahu di sebelah kanan nilainya sudah 0, maka inilah bentuk umum dari persamaan kuadrat. Di sini kita bisa tentukan A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 1, dan C-nya adalah positif 3. Jenis-jenis persamaan kuadrat. Yang pertama adalah persamaan kuadrat biasa jika A sama dengan 1. Contohnya x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Yang kedua adalah persamaan kuadrat murni atau persamaan kuadrat sempurna, yaitu jika B-nya sama dengan 0. Contohnya x kuadrat dikurangi 25 sama dengan 0. Yang ketiga adalah persamaan kuadrat tak lengkap, yaitu jika C-nya sama dengan 0. Contoh, x kuadrat ditambah 6x sama dengan 0. Yang keempat adalah persamaan kuadrat rasional, jika nilai koefisien A dan C adalah bilangan rasional. Yang keempat, persamaan kuadrat rasional, jika nilai koefisien A dan C adalah bilangan rasional. Contoh, 3x kuadrat ditambah 6x ditambah 5 sama dengan 0. Kali ini pembelajaran kita cukup sekian. Terima kasih, semoga videonya bermanfaat. Simak video berikutnya dengan subscribe, like, share, and comment. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.